Pemirsa, ada beberapa kasus kecelakaan dengan kereta api terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Semakin miris karena menelan korban jiwa. Jadi apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari ekosistem perkereta apian? Begitu pula dengan kesadaran masyarakat akan adanya bahaya ini. Nah, sudah hadir pagi ini bersama saya di studio Metro TV ada analis transportasi perkereta apian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Ada Muhammad Fahmi Arsyad. Mas Fahmi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Kemudian pemirsa, hari ini juga ada perwakilan dari komunitas pecinta KAI, Irwan Rustaman. Selamat pagi Mas Irwan. Sehat Mas Irwan? Sehat, alhamdulillah. Nah, pemirsa, kita akan bahas hari ini. Ini yang pertama, Mas Fahmi, saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Ini kan kita lihat ada banyak ya kecelakaan yang terjadi. Ya. Ada yang terjadinya di palang pintu, ada juga yang bukan di palang pintu, memang di relnya itu terjadi kecelakaan karena orang beraktivitas di sana. Kalau kita lihat dari kasus-kasus ini, jadi yang salah itu sebenarnya apa, Mas? Oke, Mbak Felon, terima kasih. Sebelumnya kalau kita mengacu ke undang-undang, Mbak, jadi sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait perkereta apian gitu. Ada Undang-Undang 23 2007, Undang-Undang 22 tahun 2009 terkait LLAJ. Jadi sebenarnya dari tingkat kesadaran masyarakat yang memang harus ditingkatkan. Jadi dari sisi pemerintah itu sudah memberikan banyak solusi. Jadi dan memang dari pemerintah sendiri memang sudah banyak melakukan langkah preventif ya, seperti banyak menutup pintu perlintasan liar, kemudian membangun perlintasan yang memang padat, dan itu tidak bisa dijalankan secara maksimal jika dari sisi masyarakatnya untuk kesadaran dalam melewati pintu perlintasan untuk lebih hati-hati itu kurang. Gitu. Jadi intinya adalah masyarakat juga harus disadarkan kalau ini berbahaya, Ya, harus betul. waspada gitu ya. Kalau menurut Mas Irwan, masyarakat itu sejauh ini, karena memang ada yang memang berdomisili di sekitar kawasan rel kereta api, seperti yang kita lihat kemarin ada 4 orang yang jadi korban, termasuk 2 anak-anak, itu kan sedang beraktivitas di sana. Kalau kita lihat dari videonya, karena sedang mau mengambil video atau foto selfie begitu ya. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana mau memberikan pemahaman kepada masyarakat? Ya, sebenarnya konteksnya walaupun apapun itu kita domisili di daerah perumahan itu, namanya beraktivitas di perlintasan itu sangat tidak dibenarkan karena itu sangat membahayakan jiwa, apalagi pasti banyak korban-korban jiwa. Jadi lebih tidak disarankan gitu kan untuk beraktivitas apapun gitu. Oke, tapi kan mereka tinggal di sekitar sana, Mas. Memang banyak tinggal, walaupun tinggal, tetapi dari kesadaran masing-masing memang tidak diperbenarkan dari pemerintah, dan KAI pun juga tidak ada aturan untuk beraktivitas di rel tersebut. Mas Fahmi, kalau kita lihat memang ada banyak masyarakat yang berdomisili di sekitar rel kereta api, padahal sudah dibilang itu berbahaya, tidak boleh. Jadi pemerintah itu harus menanggapi hal yang seperti ini bagaimana seharusnya? Baik, jadi sebenarnya kalau di aturan pemerintah itu memang ada istilahnya area yang memang steril. Jadi kalau kita ikut aturan pemerintah itu harusnya setiap 6 meter kanan kiri rel itu nggak boleh ada aktivitas sama sekali gitu. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga memang harus tahu gitu, Mbak, karena memang area ini juga berbahaya. Kemudian di sisi pintu perlintasan juga itu ada sebagai pelindung untuk perjalanan kereta gitu, bukan sebagai pelindung orang yang lalu lalang di area pintu perlintasan gitu. Jadi memang fasilitas pintu perlintasan ini pada dasarnya adalah untuk melindungi perjalanan kereta api. Oke, 6 meter di area kiri kanan rel kereta api, apakah itu sudah diimplementasikan sekarang? Ya, di banyak area kalau kita lihat, terutama di area Jabodetabek, itu pemerintah membangun pagar-pagar seperti itu kanan kiri rel. Harapannya adalah supaya area tersebut steril. Oke. Seperti itu. Oh, jadi sudah ada yang sudah dibikin, mudah-mudahan bisa steril, tapi ternyata kita masih menemukan banyak orang yang beraktivitas di sekitar sana, pemirsa. Pemirsa, tapi saya masih akan lanjutkan pembahasan ini, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Bersama Mas Fahmi dan juga ada Mas Irwan. Saya mau ke Mas Irwan. Mas Irwan, kalau seandainya kasusnya memang masyarakat itu banyak yang beraktivitas di sekitar rel, di perlintasan, tapi kan perlu kita jaga juga keamanan kereta api dan juga orang yang ada di sana. Jadi mungkin tidak kalau seandainya ada opsi jika ada hambatan, maka kereta api itu akan melakukan pengereman mendadak misalnya begitu. Sebenarnya sih kalau misalnya berhenti secara dadakan itu dari keretanya itu nggak mungkin. Tapi
setahu saya misalnya ada emang harus BLB itu namanya ya mereka udah koordinasi dari pihak selanjutnya. Jadi dari depannya kereta itu berhenti gitu kan. BLB ini adalah Berhenti luar biasa. Jadi keretanya itu bisa berhenti tapi dengan catatan tidak berhenti seenaknya gitu. Karena kan kecepatan kereta itu kan tinggi gitu kan. Makanya kadang banyak aktivitas yang di rel atau di palang kita harus mematuhi gitu. Jadi jangan beraktivitas gitu. Karena kereta tidak bisa seenaknya berhenti dengan mendadak gitu. Karena tadi kita dengar tadi ada Bapak yang menjadi warga yang berbicara pagi ini menyampaikan kalau sebenarnya was-was juga gitu. Jadi kalau seandainya mau BLB itu Mas Fahmi, bagaimana supaya possible dilakukan dengan kondisi bisa jadi saja banyak masyarakat yang main di sekitar tempat rel kereta api itu dijadikan tempat rekreasi dan itu jadi bagian dari hambatan. Oke, jadi begini Mbak, kalau BLB ini kan atau pemberhentian kereta yang bukan di stasiun itu kan bisa dilakukan oleh petugas resmi ya Mbak. Nah dalam artian petugas ini harus memahami semboyan-semboyan kedaruratan di perkereta apian gitu. Jadi memang tidak bisa semua area bisa dilakukan pemberhentian luar biasa ini, tapi kita ambil contoh misalnya di pintu perlintasan yang ada penjaganya gitu, itu kan pasti penjaganya sudah tersertifikasi ya. Jadi ketika ada kejadian yang luar biasa di pintu perlintasan tersebut, maka dia bisa memberikan aba-aba ke masinis untuk melakukan pengurangan kecepatan atau berhenti sebelum terjadinya temper atau kecelakaan tersebut. Cuman yang perlu kita ketahui adalah seperti yang disampaikan Mas Irwan bahwa kereta nggak bisa stop secara mendadak karena ada daya dorong. Kategori yang masuk ke dalam kejadian luar biasa itu apa? Misalnya kita ambil contoh kejadian yang terjadi tahun lalu di Semarang, ketika truk tronton nyangkut di pintu perlintasan yang ada di kereta api berantas. Oh, itu bagian dari kejadian yang di luar kendali ya. Nah, itu kan memang bisa di stop ya sebenarnya. Oke. Nah, terakhir saya mau ke Mas Irwan. Mas Irwan, kalau kita mau merujuk ke satu negara yang punya ekosistem perkeretaapian yang sudah cukup bagus, established, tapi mendekati kondisi Indonesia, kemana? Apa yang harus diperbaiki? Sebenarnya kalau mengacu ya mungkin di daerah Cina atau Jepang gitu kan, mereka kan udah bagus kan sistem perkeretaapiannya. Cuman tergantung sekarang dari kesadaran tingginya masyarakat juga sih. Kadang kalau misalnya dari SOP-nya kita bagus, tapi dari tingkat kesadaran manusianya itu, pengguna jalannya itu ya masih kadang begitu ya. Susah juga ya. Tapi kita memang agak menyayangkan ya ini semua terjadi ya Mas ya. Terakhir dari Mas Fahmi, ada yang mungkin harus disampaikan kepada masyarakat sebenarnya tidak boleh beraktivitas di sekitar rel. Ya, pada dasarnya kalau dari kami, dari MTI kembali mengingatkan bahwa memang fasilitas pintu perlintasan ini adalah sarana untuk menjaga perjalanan kereta gitu. Dan kita dari MTI punya 6 catatan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder. Yang pertama tentu melakukan edukasi dan sosialisasi, kemudian yang kedua menutup pintu perlintasan liar, yang ketiga jika memang keadaannya ramai itu bisa dibangun pintu perlintasan yang resmi, kemudian yang keempat memasang sensor misalnya seperti early warning system, kemudian yang kelima bisa dilakukan tindak tilang gitu bagi masyarakat yang menerobos gitu sesuai sama undang-undang 2009 tentang LLAJ. Baik, kalau begitu kita mudah-mudahan ini bisa jadi catatan. Pagi hari ini kita berdiskusi seputar perkeretaapian Indonesia. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Mas Irwan sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Pemirsa, itu tadi ulasan hari ini untuk Anda. Nanti usai jeda, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.